Ada ini nih, tangan kita nih tengah-tengahnya diperban. Nah, pertama kita wudhu dulu. Wudhu biasa, telapak tangan, ya, kumur, hidung, semuka. Nah, pas basuh tangan, jadi tetap dari ujung telapak tangan, ujung jari ini kita basuh, tetap. Nah, pas tengah-tengah bagian yang luka ini, nah ini cukup ditepak-tepak doang. Nah, pindah di sini, seret sampai sikut. Nah, selesai sempurna tangan kanan dan tangan kiri, basuh kepala. Sebelum basuh kepala kita tayamum, keringkan dulu tangannya, terus kemudian tayamum. Kayak praktek yang kemarin lah, ya. Ambil tanah berdebu, set, terus tepakin, terus kemudian basuh muka 2 kali ya kalau tayamum ya. Terus kemudian basuh tangan. Jadi tayamum biasa, gitu. Nah selesai kita tayamum, baru kita ambil air lagi, basuh lagi kepala, lanjutin wudhunya. Kedua telinga, tengkuk dan seterusnya ya, sampai kaki. Nah, makanya tadi saya sampaikan, dalam hal ini kalau saya pribadi, saya pindah ke mazhab Hanafi. Di antaranya tadi, untuk mazhab Hanafi, lafadz yang goslu ya, goslul wajhi, goslul yadaini, goslul rijlaini, ya, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai sikut, membasuh kaki sampai mata kaki, itu bimakna ad-dalku. Maknanya adalah dengan menggosok. Kalau mazhab kita Syafi'i cukup begini doang. Kalau seandainya teman-teman nanti mau intiqalul mazhab, pindah kita nih ke mazhab Hanafi, maka harus digosok. Keuntungannya, nah nih, keuntungannya kalau pakai mazhab Hanafi, kita nggak perlu tayamum. Nah itu. Jadi cukup tadi tuh yang tepak-tepak doang. Jadi bagian luka, udah kita tepak-tepak. Bagian mana yang luka nih? Tangan, jadi tepak-tepak. Bagian muka, udah tepak-tepak. Sisanya tetap pakai air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Masih berkaitan dengan bab toharoh ya. Wa sahibul jabairi, dan adapun orang yang menggunakan perban. Jam'un jabiratin, jamaknya lafadz jabiroh. Bifathil jimi, dengan memberikan harokat fathah jimnya. Jadi bukan jibiroh, bukan jubiroh, tapi jabiroh. Jimnya di fathah. Wahia, adapun jabiroh itu akhsyabun, kayu, au qasbun, atau bambu, atau rotan juga boleh ya. Ya pokoknya sejenisnya ya. Kayu, ya bambu, ya rotan. Tusawa, yang dipasang. Watusyaddu, dan diikat. Dipasang dia, diikat dia. Ala maudi'il kasri, pada tempat atau anggota badan yang luka atau yang patah. Riyal tahima, untuk supaya rapat. Maksudnya lukanya enggak melebar atau enggak bertambah parah, intinya gitu. Nah, jadi memang untuk jabiro sendiri ada perbedaan definisi ya. Ini karena kita Fathul Qorib kan ngerujuknya ulama-ulama salaf, ya dia bentuknya lebih kepada gib ya. Jadi dikayuin gitu kan, kalau orang patah luka gitu. Jadi bukan cuma sebatas perban luka gores gitu ya. Tapi kalau untuk ulama yang kholaf, ulama modern, ya lebih umum lagi, pokoknya diperban, mau digit kayak modelnya, mau pakai kayu, mau pakai besi, mau pakai apapun, pokoknya kalau udah perban ya jabiroh udah gitu. Nah saya sendiri lebih condong ke pendapat yang ulama kholaf, yang secara umum.
Jadi ya jabiroh ya pokoknya dari diperban luka itu jabiroh. Mau patah ke, mau enggak ke, mau pakai kayu ke, mau enggak ke, ya kalau udah diperban kemungkinan besar kan fatal. Ya, enggak sepatal-sepatalnya orang diperban gimana sih kan gitu. Ya, kecuali orangnya lebay. Ya. Jadi jabair di sini yang memang air itu nggak bisa tembus ke dalam kulit yang luka itu. Ya, jadi jabair di sini adalah sesuatu yang memang menghalangi air itu sampai ke kulit. Bahkan kalau sekarang karena udah modern, ya perban atau plester itu ada yang anti air, yang kalis ya. Apa itu namanya? Waterproof apa itu? Takrif dari jabiroh itu sendiri atau jabair ya jamaknya. Titik. Orang yang dia itu menggunakan perban yamsahu maka wajib mengusap atau membasuh. Masaha sih sebetulnya lebih condong ke mengusap ya. Kalau goslu baru membasuh. Makanya ada istilah kalau di wudhu tuh goslul yadaini ya, membasuh ya, kedua tangan, ada mashur roksi, membasuh kepala. Kalau di artinya sama-sama membasuh atau mengusap, tapi kalau secara bahasa beda. Makanya wudhunya ala Syafi'i dengan wudhunya ala Hanafi dan Maliki kan beda. Hanafi Maliki menganggap goslu itu adalku, menggosok ya. Jadi bukan cuman ngusap-ngusap gini doang, tapi digosok. Jadi ada penekanan kalau menurut madhab Hanafi Maliki. Makanya wudhu ala madhab Hanafi atau Maliki kalau untuk muka ya ghuslul wajhi, terus tangan ya ghuslul yadaini, terus kaki ya ghuslul rijlaini, itu dia ditekan, ada penekanan di situ, digosok. Nah ini penting, kadang juga kita harus intiqalul mazhab nih, harus pindah mazhab kalau dalam kondisi ntar nih Sohibul Jabair ya ntar saya sampaikan. Wajib mengusap alaiha padanya, hanya rujuknya ke jabiroh, perban yang membalut tempatnya luka. Wajib mengusap pada tempat yang luka tadi ya, perban tadi, bilma'i dengan air. Illam yumkinhu, yang jika tidak mungkin baginya, apa naz'uha, untuk melepasnya, melepas jabiroh ya, li khaufi dororin, karena takut atau khawatir terjadinya bahaya. Doror bisa bahaya, bisa kesulitan. Mimma, seperti perkara atau seperti hal sabako yang telah lewat pembahasannya ya, pembahasan sebelumnya udah dijelasin tuh. Nah jadi ketika seseorang itu diperban ada beberapa kriteria nih ya, sesuai yang Fathul Qorib aja ya. Pertama, perban itu berfungsi untuk menutupi anggota badan yang luka. Artinya kalau ada bagian anggota badan yang nggak luka kok ikut diperban, kalau dia bukan penahan ya kayak kemarin, bukan penahan atau nggak ada hubungannya dengan luka, maka wajib dibuka. Terus yang kedua, tadi di sini dijelasin yang mana ilam yumkinhu naz'uha, yang nggak memungkinkan untuk dibuka, dilepas. Artinya di sini harus ada vonis dari sisi medis, kedokteran. Kalau seandainya dokternya bilang, wah ini mah bisa dibuka pak, misalnya gitu ya. Jadi kalau bapak mau wudhu, wudhu aja. Nah itu berarti nggak termasuk jabair, berarti nggak termasuk jabiro. Ya, tapi kalau dokter udah vonis jangan dibuka ya pak, gitu. Selama nanti kontrol. Nah itu lain lagi ceritanya. Atau misalnya bapak mau bersihin, ya buru-buru ditutup lagi, pokoknya nggak boleh terbuka. Nah ini beda lagi nih ceritanya. Kalau yang kayak gitu berarti termasuk jabiro gitu. Ya jadi ada klasifikasinya. Wayatayamamu, dan tayamum, siapa sohibul jabairi, orang yang diperban, fi wajhihi, pada wajahnya, wayadaihi, dan kedua tangannya, kama sabako, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Titik. Dengan wudhu menggunakan jabair tadi, wayusoli, dan dia sholat, wala i'adata, dan tidak perlu mengulang, alaihi, baginya, maksudnya mengulang sholat. Ya udah sholat nggak usah di i'adah.
inkana jika adanya orang tersebut ya, wad'uha memasangnya atau memakainya. Ai maksudnya al-jabairi yaitu memasang atau memakai perban tersebut. Tapi ada syaratnya lagi nih. Tadi yang kedua ya. Nah yang ketiga ala tuhrin, dalam keadaan suci. Jadi perban tersebut dibalut dalam keadaan anggota tubuh yang luka itu suci. Artinya udah dibersihin gitu ya. Kalau memang ada darah, darahnya juga udah nggak bercecer ke kulit-kulit yang lain, hanya di sekitar luka. Jadi kalau darah yang ada di sekitar luka itu dimaafkan, ya dimaafin, nggak ada masalah. Yang penting jangan keluar dari sekitar luka. Dulu saya nyontohin misalnya teman-teman jerawatan nih, namanya jerawatan kan suka meletus ya, meletus jerawat hijau dor, ya kan? Nah, selama darahnya masih di situ, nggak apa-apa kita sholat aja. Yang nggak boleh itu kita pakai tisu gini. Nah ini kan bleber, nah otomatis najis, ya harus dibersihin dulu. Gitu. Nah begitu pula dengan luka yang lain, termasuk dalam hal ini luka yang parah ya. Ketika dia diperban, kalau emang pengen dapat full daripada wudhunya dengan tayamum yang kemarin, dan juga sholatnya nggak perlu diulang, ya kan lumayan kalau sakitnya seminggu ngulang sholat loh 5 kali sehari kali 7 kali 5 berapa ya? 35 udah banyak banget ya kan. Ngodok yang 1 hari aja kita repot, ngulang sampai 35 kali ya. Nah, jadi supaya tetap dapat sholatnya itu ya, maka ketika dibasuhnya dibalutnya dalam keadaan suci gitu. Wakanat dan adanya perban tadi ya, jabiroh tadi itu fi ghairi a'dha'it tayammumi, bukan pada selain anggota badan tayamum. Nah, ini penting juga. Keempat ya, diperbolehkannya orang itu cukup dengan membasuh sedikit artinya gitu ya. Nah, kalau memang perban tersebut bukan berada pada anggota badan tayamum. Anggota badan tayamum cuma 2 ya, muka sama tangan. Nah, gitu ya. Wa ila, namun jika tidak, kalau beradanya kok pada anggota tayamum, maksudnya tangan sama muka, maka ada diharuskan mengulang sholat. Ntar saya sampaikan, ini saya bacain dulu secara mazhab Syafi'i ya. Hada adapun ini, pendapat ini maksudnya, itu mah adalah pendapat atau qaul atau fatwa qalahu yang telah mengatakannya. Siapa yang mengatakan pendapat ini? An-Nawawi, Imam An-Nawawi fi Raudhati, pada kitab Ar-Raudhah. Lakinahu, tetapinya Imam An-Nawawi itu qala, berkata beliau, fil Majmu'i, dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' ini juga salah satu kitab rujukan fikih ya, syarah dari kitab Al-Muhadzab. Nama kitabnya Al-Muhadzab, terus disyarahin sama Imam An-Nawawi dengan nama kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Ya versinya banyak sih, ada yang 8 jilid, ada yang 12 jilid. Kalau yang dari tahqiq 12 jilid biasanya, bahkan ada yang 14, keterangannya ditambah lagi dengan hadis-hadis. Itu populer tuh. Itu kalau untuk akademisi ya, rujukan salah satu kitab induknya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, itu karyanya Imam An-Nawawi. Kalau yang tadi fi Raudhah, kitab Raudhatut Thalibin, itu juga karya Imam Nawawi, tapi kitabnya nggak tebel, cuma 4 jilid. Yang tebel ini yang Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, kalau di kitab Al-Majmu' Syarah kitab Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan inna itlaqal jumhuri, sesungguhnya kemutlakan sebagian besar ulama atau jumhur ulama itu yaqtadi, menetapkan adamal farqi, tidak adanya perbedaan. Nah, kalau di kitab Al-Majmu' sendiri justru Imam An-Nawawi berpendapat kalau menurut ulama nggak ada perbedaan tuh. Ai maksudnya perbedaan baina a'dha'it tayamumi,
yaitu perbedaan antara perban yang berada di anggota tayamum wa ghairiha dan selainnya. Maksudnya selain yang di luar anggota tayamum. Maksudnya mau perban tersebut ada di anggota tayamum kek, ya, muka atau tangan, atau yang nggak ada di luar anggota tayamum, misalnya kepala kan bukan anggota tayamum, kaki misalnya gitu. Kalau menurut ulama nggak ada perbedaan tuh. Kalau pakai kitab Al-Majmu'. Nah, jadi ini walaupun satu pendapat Imam Nawawi itu dalam kitab aja berbeda. Titik ya. Wa yustarotu dan disyaratkan fil jabiroti dalam jabiroh atau perban, disyaratkan pada perban yang dipakai untuk menutupi luka alla ta'huda, untuk tidak menutupi minas sohihi sampai pada anggota yang sehat. Ini yang syarat kelima ya. Jadi nggak boleh menutupi anggota yang nggak ada hubungan sama luka, illa kecuali ma akan sesuatu, ya maksudnya bagian anggota badan, la buddha yang harus, ya, mana dasarnya tidak bisa tidak, minhu padanya, pada anggota badan tadi, lil istimsaki untuk menjaga lukanya. Jadi nggak bisa enggak nih untuk menjaga luka ini anggota badan yang sehat harus menopangnya. Nah itu baru nggak apa-apa. Wala suku dan juga memperkuat perban tersebut atau digunakan untuk memperkuatnya karena harus pakai batang, ya, entah itu besi, entah itu rotan, entah itu bambu, entah itu kayu, maka dia harus ikut dibalut juga. Nah itu baru boleh. Wal isobatu dan juga membalutnya. Nah tadi tuh yang sakit bagian punggung tangan, ya, otomatis yang bawahnya bagian dalam ikut terbalut. Nah itu nggak apa-apa. Oke. Wal marhamu dan adapun sesuatu yang menempel, wanahwuha dan semacamnya, alal jurhi pada bagian yang luka. Sesuatu yang menempel pada bagian luka, misalnya apa? Ya obatnya, ya tadin gitu ya, salep atau apalah. Maka kal jabiroti dihukumi seperti jabiroh, seperti perban, sama ya, karena sesuatu tersebut, ya katakan obat lah gampangnya, obat yang menempel pada luka tersebut nggak bisa dipisahkan dengan lukanya itu sendiri. Baik, nah ini saya bahas dulu ya, ini penting secara madhab Syafi'i. Jadi emang agak berat kalau untuk madhab Syafi'i, makanya saya sendiri dan merekomendasikan ntar kepada teman-teman, ya kalau bisa wudhu madhab Hanafi karena itu lebih mudah. Ketika ada anggota tayamum yang diperban, yaitu muka dan tangan, maka harus diganti tayamum. Bukan berarti ngeganti tayamum itu kemudian semua-muanya, enggak. Jadi tetap kita wudhu. Nah bagian anggota itulah yang ditayamumin. Ditayamumin ini jangan teman-teman gagal paham terus dikitin debu ya. Jadi seandainya nih tangan kita nih tengah-tengahnya diperban, ya tengah-tengah diperban. Nah pertama kita wudhu dulu, wudhu biasa, telapak tangan, ya basuh muka. Nah pas basuh tangan bagian yang luka ini, nah ini cukup ditepak-tepak doang. Ya, jadi tetap dari ujung telapak tangan, ujung jari ini kita basuh, tetap napas tengah-tengah dilongkap karena ini kan perban. Nah, pindah di sini, seret sampai sikut. Nah, ini mah cukup ditepak-tepak nggak masalah. Nah, selesai sempurna tangan kanan dan tangan kiri, ya, habis tangan kanan, tangan kiri kan basuh kepala. Sebelum basuh kepala kita tayamum, keringkan dulu tangannya, ya, tangan dikeringin, terus kemudian tayamum. Tek, ya kayak praktek yang kemarin lah, ya ambil tanah berdebu, set, ya kan, terus tepakin, terus kemudian basuh muka, ya, terus ambil lagi 2 kali ya kalau tayamum ya, terus kemudian basuh tangan. Jadi tayamum biasa, gitu. Nah selesai kita tayamum dengan debu yang suci mensucikan tadi, baru kita ambil air lagi, basuh lagi kepala, lanjutin wudhunya, ya. Nah kemudian ketika udah kepala ya, kedua telinga, tengkuk dan seterusnya ya, sampai kaki.
Nah, permasalahannya kan kemudian iya kalau yang sakit itu cuma satu. Nah, sekarang gimana kalau yang sakit dua? Sama-sama pada anggota tayamum, muka dan tangan. Yang muka diperban sebelah sini, ya kan? Yang tangan diperban. Ya sama kayak gitu juga tadi. Jadi abis basuh muka, ya, bagian perban jangan diguyur, ya, cukup digini-gini doang. Misalnya yang luka sini ya, basuh muka, terus kemudian ditepak-tepak, ya. Nah, setelah basuh muka kemudian bagian ini ditepak, buru-buru keringin pakai anduk. Kenapa? Karena kita harus tayamum. Paham gak nih? Ya. Nah, ketika udah ditepak-tepak tuh, terus kemudian kita ambil tanah yang berdebu. Tayamum biasa, ya, ketok muka, terus tangan. Gitu. Selesai, baru kita lanjutin tangan. Nah, tangannya kayak tadi tuh, diperban, ya sama. Basuh sampai sini, longkap terus ke sini. Ya. Biasa itu ya. Nah, kemudian yang bagian ini dikepak-kepak doang. Keringin lagi. Jadi kalau mengeringkan air wudhu itu kan makruh ya. Tapi dalam hal ini kalau untuk tayamum enggak. Karena nggak bisa kita bayangin kalau masih basah langsung pakai debu, ya kan? Wah, nempel semua. Nah, makanya dalam hal ini khusus untuk orang yang dalam keadaan luka, dia diperban, maka mengeringkan anggota wudhu yang dia basuh dengan air itu, maka hukumnya nggak makruh. Dikeringin, baru kemudian kita tayamum. Tayamumnya sama, muka dulu 2 kali, baru kemudian tangan seperti pembahasan kita kemarin, gitu. Baru lanjutin wudhunya. Nah ini tadi makanya sampaikan memang agak berat kalau pakai mazhab Syafi'i, apalagi pakai qaulnya Imam An-Nawawi nih. Gitu. Jadi tayamum itu menggantikan wudhu, bukan berarti bagian yang luka doang yang ditepak-tepak, bukan. Tapi ya tayamumnya seluruhnya. Jadi walaupun yang sakit cuma tangan, mengganti basuhan tangan yang luka tadi ya dengan tayamum lengkap. Muka lagi baru tangan, habis itu dilanjutin pala gitu. Begitu pula kalau bukan anggota tayamum tadi ya. Misal ada orang, kalau tadi kan diperbannya di pipi atau tangannya. Nah sekarang perbannya di pala. Berarti kan pala bukan anggota tayamum nih. Ya kan? Nah, biasa kita wudhu ya, basuh telapak tangan, kumur-kumur, hidung, basuh muka, ya, basuh tangan sampai sikut. Nah, habis basuh tangan pakai sikut, nah, basuh kepala nih. Ya kan? Maka basuh bagian yang tetap bisa terbasuh. Ingat ya. Kaidah fikihnya ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ya, kalau ada pekerjaan yang nggak bisa kita lakukan semua, maka jangan ditinggalin semuanya. Nah, setelah ngebasuh nih, ya. Nah, maka sama kayak tadi bagian yang perban itu ya cukup dicipratin doang. Udah gini-gini aja. Selesai ini kan habis kepala kuping ya. Nah, maka sebelum kita basuh kuping tayamum. Karena yang berdebu ya, tayamum. Muka tayamum, tangan. Ya pala nggak ada, kan kepala bukan anggota tayamum, ya kan? Nah, selesai tangan, baru sambung. Habis tangan baru kemudian kuping. Habis kuping terus kemudian kaki. Biasalah kayak gitu. Paham maksudnya ya? Jadi yang dibasuh itu bukan bagian yang lukanya doang. Hati-hati nih jangan gagal paham. Ya, jadi yang dibasuh itu ya tetap muka sama tangan. Nah, makanya tadi saya sampaikan. Dalam hal ini kalau saya pribadi, saya pindah ke mazhab Hanafi. Makanya tetap teman-teman harus bisa, karena suatu saat pasti pakai mazhab Hanafi. Kalau saya udah sering banget, bisa dibilang 70% lah atau 80% lah. Saya wudhu itu lebih sering pakai mazhab Hanafi kalau saya sendiri ya. Nah, di antaranya tadi untuk mazhab Hanafi, lafadz yang ghusl ya, ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, ghuslul rijli, ya, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai sikut, membasuh kaki sampai mata kaki, itu bimakna ad-dalku. Maknanya adalah dengan menggosok. Kalau mazhab kita Syafi'i cukup begini doang. Kalau seandainya teman-teman nanti mau intiqalul mazhab, pindah kita nih ke mazhab Hanafi, maka harus digosok. Keuntungannya, nah nih, keuntungannya kalau pakai mazhab Hanafi, kita nggak perlu tayamum. Nah itu. Jadi cukup tadi tuh yang tepak-tepak doang. Jadi bagian luka udah kita tepak-tepak. Bagian mana yang luka nih? Tangan, jadi tepak-tepak. Bagian muka udah tepak-tepak. Sisanya tetap pakai air ya. Nah, kalau di kitab-kitab Hanafiyah, karena saya juga kan belajarin kitab-kitab Hanafi. Nah, jadi
dipermudah kalau sama ulama-ulama Hanafiyah yang modern ya, kalau pengen mudah pakai busa atau spon. Jadi untuk menghindari air yang sampai berlebihan kepada perban. Jadi untuk bagian perban ambilin busa. Nah, itu. Kalau pakai tangan kan takutnya kebanyakan. Nah, maka udah bagian sininya nih dipakein perantara ya melalui spon tadi. Gitu. Jadi biar nggak terlalu berlebihan. Nah, itu dalam mazhab Hanafi sah. Tapi syaratnya tadi adalku. Satu, perbedaan wudunya Hanafi sama kita ya. Harus digosok. Nah, terus yang kedua pala. Nah, ini kalau mazhab Syafi'i kan begini doang sah. Nah, berhubung kita mau pakai mazhab Hanafi, maka ya basuh semua. Ambil air. Nah, ini tangan ini ujung jarinya rapet. Nah, jari tengah ya. Nah, jadi dari sini tuh. Terus dibalikin lagi. Ini. Tuh. Posisinya gitu. Kalau kita pakai mazhab Hanafi, keuntungannya tadi agak repot. Kira-kira kalau seandainya, mudah-mudahan sih jangan sampai luka ya. Seandainya gitu. Lebih enak mana? Kita intiqalul mazhab ke Hanafi atau tetap kekeh pakai Syafi'i yang kita ganti tuh anggota yang luka tadi dengan tayamum. Hanafi ya. Gimana? Sama. Ya berarti benar. Sebab kalau kita harus keringin terus tayamum kan malah ribet ya kan. Nah, maka dalam hal ini, dalam kondisi ini kita intiqalul mazhab aja nggak apa-apa. Ya. Cuman tadi ya harus diingat-ingat masalah perbedaan wudunya ala Hanafi sama ala Syafi'i. Dan tentunya juga untuk batal wudunya juga beda ya. Di mazhab Hanafi itu, ya saya terangin dikit lah. Kayaknya kapan-kapan kita perlu belajar mazhab Hanafi ya. Nah, ini mas saya terangin yang bersinggungan aja ya. Di antaranya misalnya di mazhab Syafi'i ya, itu berdarah nggak batalin wudu. Di mazhab Hanafi berdarah batalin wudu. Keluar darah, keluar nanah batalin wudu. Kalau di Syafi'i kan kagak ya. Nah itu. Tapi enaknya mazhab Hanafi bersentuhan dengan bukan mahram ya, selama bukan karena syahwat nggak batal. Makanya itu pernah saya cerita, saya sendiri kalau ngajar anak-anak itu kalau siang ya, yang sore ngaji tuh, ya saya pakai wudu Hanafi. Ya kan misalnya kayak Manda deh ya kan, masuk, karena dia salim kan, cium tangan. Karena dia udah balik, kalau pakai mazhab Syafi'i batal. Sementara saya harus megang Quran dia, terus kita harus nunjuk Quran dia. Kalau pakai mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya kan, orang yang nggak punya wudu nggak boleh nyentuh mushaf, ya kan gitu. Nah maka saya pakai wudu mazhab Hanafi. Jadi kadang memang di beberapa titik itu kita harus intiqalul mazhab. Walaupun ketika nanti misalnya saya suka sholat asar, saya wudu lagi. Gitu. Jadi untuk memperkuat ya. Jadi tajdidul wudu, mengulang wudu. Nah balik lagi, jadi ada perbedaan dari segi pembatalan wudunya, bukan cuman dari sisi kaifiyah atau tata cara wudunya sendiri, tapi juga pembatalan wudunya. Di mazhab Syafi'i, orang tidur selama tidurnya pantat menetapi bokong ya, menetapi lantai. Kan kalau dia sekalipun pulas nggak batal ya. Nah kalau mazhab Hanafi tergantung dia nyender apa enggak. Kalau dia nyender, seandainya senderan tersebut diangkat atau dipindahkan, jatuh nggak? Kalau dia jatuh maka batal wudunya. Tapi kan nggak mungkin diangkat, mas. Ini perumpamaan aja. Jadi seandainya ada orang tidur sila, terus nyender begini. Kalau pakai mazhab Syafi'i, selama bokong yang netepin pantat, kan otomatis duburnya tertutup ya, maka wudunya nggak batal. Andai kata habis itu dia langsung sholat sah, kan gitu. Nah kalau mazhab Hanafi enggak, tergantung senderan itu membuat dia bisa jatuh nggak kalau diangkat. Misalnya dia nyender di tembok, kita membayangkan dia nyender di tembok. Seandainya dia tidur posisi begini, nah andai kata nggak ada tembok, jatuh nggak? Oh jatuh lah pasti, berarti batal. Walaupun duburnya menetapi lantai. Nah, kalau dari sisi pembatalan wudu ya, nah itu beberapa aja lah. Ini penting ya, karena nggak boleh kita tasahul. Jadi wudunya ala mazhab Hanafi, tapi menganggap batal wudunya itu dengan ala Syafi'i nggak boleh. Atau mencampur adukan ya, taufik ya. Jadi ya wudunya tadi ya nggak perlu pakai tayamum, tapi kagak digosok, kagak adalku, cuman basuh doang.
kan kata Pak Ustadz yang penting digini, nggak boleh. Berarti mencampur adukan. Karena yang saya jelasin tadi ya, ada dua mazhab ya, secara Syafi'i maupun Hanafi. Titik. Wa yatayammamu, dan adapun tayamum itu likuli faridotin, untuk setiap satu ibadah fardu atau ibadah wajib, au manduratin atau ibadah nazar. Jadi tayamum itu bisa juga dipakai untuk ibadah fardu, bukan cuma ibadah sunnah, bahkan termasuk ibadah yang dinazarkan. Jadi misalnya nanti saya kalau pulang ke Jakarta atau pulang ke kampung dengan selamat, saya sholat 2 rakaat misalnya gitu. Nah itu kan ibadah nazar. Awalnya sunnah, sholat 2 rakaat, berhubung dinazarin maka menjadi wajib. Itu juga boleh dengan tayamum. Tapi ya selama masih ada air tetap pakai air ya. Ini kan maksudnya kalau dalam keadaan tidak ada air, sambungan yang kemarin. Fala yajma'u, maka tidak boleh melakukan atau mengumpulkan baina sholatai fardin, antara 2 sholat yang fardu atau antara 2 sholat yang wajib, bitayammumin, dengan tayamum wahidin yang satu. Jadi kalau untuk sholat sunnah bebas ya, kita mau lakuin sekali 2 kali. Tapi kalau untuk ibadah fardu, tayamum itu hanya berlaku sekali. Jadi misalnya kita sholat zuhur pakai tayamum, terus sholat asar ngulang lagi tayamum lagi, batal nggak batal tayamum lagi. Maghrib masih nggak ada air, tayamum lagi, batal nggak batal. Nah ini yang membedakan dengan wudhu. Kan kalau wudhu selama belum batal, nggak wudhu lagi nggak apa-apa gitu. Nah kalau tayamum enggak, dia hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Kalau sholat sunnah berbilang ya, terserah, bebas. Jadi nggak boleh nyampurin antara 1 tayamum untuk melakukan 2 sholat fardu. Wala baina tawafaini, termasuk juga tidak boleh 2 kali tawaf ya. Jadi 1 kali tawaf 7 putaran, kalau mau tawaf lagi ya harus tayamum lagi. Wala baina sholatin, dan tidak juga pada 1 sholat, wa tawafin, dan 1 tawaf. Wala baina jumu'atin, tidak juga pada sholat Jumat, wa khutbatiha, dan khutbahnya. Kan khutbah wajib ya. Nah khutbah itu dia harus tayamum sebelum dia melaksanakan sholat, karena dia imam ya. Kalau makmum sih nggak ada masalah, makmum kan cuma dengerin doang sama sholat ya kan. Nah kalau buat imam, dia melakukan 2 kewajiban, khutbah sama sholatnya. Maka ketika dia tayamum untuk khutbah, turun dia dari mimbar, nggak boleh langsung sholat, harus tayamum lagi, tayamum dulu baru kemudian sholat ya. Tapi kayaknya orang kalau kondisi mendesak itu harus sholat zuhur aja deh gitu ya. Ribet-ribet ya. Ya pasti dalam kondisi itu kan pasti darurat banget ya, entah perang entah apa ya. Kecuali memang menyeluruh, nggak ada airnya menyeluruh ya. Itu mah persiapan tar kiamat ya. Ini kan pelajaran kita. Tapi kalau kondisi normal kayaknya secara normal ya, sangat kemungkinan kecil terjadi. Kalaupun terjadi pasti orang milihnya sholat zuhur kayaknya ya kan, ribet-ribet 2 kali tayamum. Tapi kalau pakai ilmu ya, menjalankan sholat Jumat itu andai kata bagi si khotib ya, maka dia harus 2 kali tayamum. Khutbah tayamum sendiri ya, sholat Jumatnya tayamum sendiri. Walil mar'ati, dan adapun seorang perempuan, idza tayammamat, ketika dia tayamum, karena perempuan pakai ta muannas, litamkinil halili, untuk tujuan hubungan badan atau jima. Ini bahasa halus ya, tamkinul halil bahasa halus. Itu antaf alahu, boleh melakukannya miroron, berulang kali. Jadi andai kata ada orang kok tayamum karena tujuan hubungan badan atau jima ya, maka dia boleh melakukan berulang kali. Watajma'u, dan mengumpulkan atau melakukan bainahu, antara hal tersebut.
wa baina sholati, dan sholat yang dilakukan, bidzalika tayammumi, dengan tayamumnya tersebut. Jadi andai kata ada perempuan kok habis hubungan badan, ya, terus kemudian dia pengen sholat, ya cukup dengan 1 kali tayamum. Jadi tayamum itu bukan cuma menggantikan hadas kecil, ya, tapi juga menghentikan hadas besar. Dalam pendapat jumhur ulama, ya, jumhur berarti mayoritas ya, ketika hadas besar itu hilang, maka hadas kecil juga otomatis hilang. Itu. Lah hadas besar aja hilang, masa hadas kecil kagak? Sama seperti ketika orang habis hubungan badan dia pengen sholat. Lah tayamum itu kan mensuci untuk hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil harusnya dia wudhu, hadas besar harusnya dia mandi junub. Itu bisa digantikan dengan tayamum. Makanya ketika dia tayamum, ya udah sekali aja. Habis itu dia sholat. Ya, sama sebetulnya teman-teman juga kalau mandi mau sholat, ya, habis hubungan badan mandi kemudian pengen sholat, boleh aja nggak usah wudhu. Tapi syaratnya jangan melakukan aktivitas yang bisa membatalkan anggota wudhu ketika mandi. Contoh apa? Memegang alat kelamin. Nah kan permasalahannya kalau mandi kita masih pegang. Nah itu masalahnya. Sebetulnya seandainya ya kita mandi junub nyemplung ke kali, ya, blung gitu kan berarti ya hadas besarnya hilang. Terus teman-teman langsung sholat tanpa wudhu sah. Cuma kan nggak mungkin, apalagi orang Indonesia, ya kan kalau belum digosok banget tuh, ya kayaknya belum bersih banget. Gitu. Tapi kalau zaman dulu kan pakai batu segala macam. Tapi kalau bicara hukumnya ya, lah sesuatu yang besar, hadas besar jelas loh. Itu aja hilang kok dengan mandi, masa harus wudhu lagi kan gitu. Cuman kan nggak umum, orang biasanya kalau mandi pasti melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudhu itu sendiri. Udah nggak gosok nih, ya kan? Wah, kata Pak Ustadz biar irit ya kan, biar irit nih kan. Kita kalau bisa jangan sampai melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Wah kan kalau gua gosok alat kelamin gua berarti batal wudhu gue. Nah udah deh, biar nggak wudhu, cuman mandi junub doang ya kan, gosok-gosok. Gitu kan. Wah berhasil tuh kan, berhasil. Tangan bisa digosok, perut digosok, bawah bagian alat kelamin nggak digosok. Wah bisa nih gue nih, nggak perlu wudhu nih. Pas basuh kaki kentut, batal, sama aja, ya nggak? Nah, iya, susah makanya. Apalagi orang Indonesia lagi-lagi bentar sedikit kentutan ya kan. Ya susah. Jadi mau nggak mau ya selesai wudhu. Tapi kalau bicara secara dasar ya bisa aja kita nggak perlu wudhu langsung sholat. Ya termasuk perempuan yang mandi hadas besar, habis ya kan, habis selesai terus kemudian pengen langsung sholat bisa selama ketika mandinya itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Terus bidzalika tayamumi, dengan tayamumnya tersebut. Wa qauluhu, dan adapun ucapannya musannif, ucapannya pengarang kitab, wa yusolli, dan boleh sholat bitayamumin, dengan tayamum wahidin, yang satu, dengan tayamum satu kali, masya'a, sesuai kehendak, minan nawafili, berupa ibadah sunnah atau sholat sunnah. Jadi kalau untuk sholat sunnah sendiri bebas, dengan satu kali tayamum boleh melakukan lebih dari satu kali sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat fardu kagak boleh. Untuk sholat fardu ya berlakunya hanya satu tayamum. Pengen sholat fardu lagi karena masuk waktu selanjutnya, tayamum lagi. Masuk lagi waktu, tayamum lagi. Dan tayamum itu juga saya ingetin pembahasan sebelumnya, dilakukan harus masuk waktu sholat ya. Kalau belum masuk waktu sholat nggak sah. Beda sama wudhu. Kalau wudhu sebelum waktu sholat nggak apa-apa, tapi kalau tayamum nggak boleh. Itu sakitun, gugur, maksudnya lafaz tersebut ya, lafaz tersebut gugur min ba'di nusakhil matni, pada sebagian naskah matan lainnya. Pada bagian naskah kitab lainnya, lafaz yang di dalam kurung tuh ya, wa yusolli bitayamumin wahidin, itu nggak ada. Faslun wallahu a'lam. Dan manfaat. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumil